Berdamai dengan trust issue. Teman-teman sekalian pernah mendengar tentang trust issue? Trust issue adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kepercayaan atau sulit percaya kepada orang lain. Nah, tentu saja suatu kondisi pasti ada sebabnya. Apa saja hal-hal yang menyebabkan munculnya trust issue pada diri seseorang? Di antaranya adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu maksudnya adalah ada peristiwa atau pengalaman di masa lalunya, apakah itu dalam pengasuhan orang tua, apakah itu cerita-cerita yang ia dengar, ataupun pengalaman langsung yang ia rasakan bersama pasangan yang membersamainya. Nah, teman-teman sekalian, kondisi trust issue ini sebenarnya memiliki efek juga terhadap diri sendiri maupun nantinya dalam relasi kita dengan pasangan ataupun orang lain. Sulit percaya pada orang lain tentu membuat diri kita sendiri menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena akan memberikan perasaan tidak tenang, perasaan was-was, perasaan khawatir, perasaan cemas, ataupun perasaan takut. Begitupun perasaan ragu. Nah, kondisi-kondisi ini tentu membuat kita menjadi tidak nyaman ya ketika ingin bekerja sama dengan orang lain atau ingin menjalin suatu relasi yang lebih serius dengan orang lain atau bahkan dalam relasi dengan pasangan sendiri. Tentu membuat diri kita tidak nyaman dan juga pasangan kita. Apa dampaknya ke pasangan ketika kita mempunyai trust issue? Tentu saja akan berwujud dalam perilaku ya. Efeknya juga nanti akan ke perilaku kita, menjadi posesif, curigaan gitu ya, ngecek HP terus ya, ataupun menjadi memberikan tekanan atau aturan yang banyak kepada pasangan. Tidak boleh pulang malam, tidak boleh ketemu ini, tidak boleh ketemu itu ya, yang akhirnya membuat pasangan juga merasa tidak nyaman dan paling penting kita sendirinya juga menjadi tidak nyaman. Nah, untuk itu teman-teman sekalian penting sekali untuk kita bisa berdamai dengan kondisi trust issue ini agar kitanya nyaman sebagai pribadi, relasi kita dengan pasangan maupun orang sekitar juga nyaman. Ya, nah bagaimana caranya untuk bisa berdamai dengan kondisi trust issue ini? Yang pertama tentu saja kita sadari dulu bahwa dalam diri kita ada kondisi trust issue tersebut. Ya, apakah itu pengalaman dari orang tua, apakah itu pengalaman dari cerita-cerita saudara, teman, rekanan kita, atau bahkan pengalaman kita secara langsung yang pengalaman dikhianati, pengalaman dibohongi, pengalaman ditipu, ya, yang akhirnya memunculkan trust issue itu. Pertama sekali sadari dan kenali apakah trust issue itu ada dalam diri kita. Ya, kemudian yang kedua tentu saja kita perlu untuk berdamai dan mengelola kondisi ataupun trust issue tersebut, karena tadi ya pengalaman ataupun trauma tersebut akan menzolimi diri kita sendiri yang membuat kita tidak nyaman maupun akan mengganggu ya keharmonisan relasi kita ke depan dengan orang lain. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian cara berdamainya adalah dengan kita menerima ada trauma-trauma tersebut dalam diri kita memaafkan ya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah itu pengalaman dengan orang tua? Maksudnya orang tua adalah ketika kita menyaksikan, melihat ataupun mendengar hubungan mereka yang tidak baik-baik saja atau menjadi tidak harmonis pada masa itu karena ada isu-isu perselingkuhan atau isu-isu orang ketiga ataupun adanya kondisi-kondisi penipuan di sana dengan rekan kerja, rekan bisnis yang membuat itu terinstal ke dalam diri kita, dalam pikiran bawah sadar kita yang membuat kita jadi khawatiran gitu, yang membuat kita jadi takut untuk percaya kepada orang lain. Ya, maka kita perlu menyadari itu, menerima kondisi tersebut, kemudian menerima juga rasa khawatir, rasa takut, ya, rasa ragu di hati kita kepada orang lain. Ya, dan kemudian memaafkan siapapun yang terlibat. Apakah itu orang tua kita di masa lalu, rekan bisnis kita, atau bahkan pasangan kita sendiri yang pernah mengkhianati ataupun membohongi kita.
Dan termasuk jangan lupa memaafkan diri sendiri. Karena perasaan-perasaan yang kita pelihara selama ini, ketakutan-ketakutan yang kita pelihara selama ini tentu saja sedang menzolimi diri sendiri. Maka penting juga untuk tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah yang paling penting untuk mengatasi rasa takut akibat trust issue tersebut adalah dengan kita berpasrah. Karena tidak ada yang bisa menjamin masa depan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan apakah ketakutan kita itu akan terjadi. Kalau berdasarkan penelitian 80% hal-hal yang kita takutkan tadi tidak terjadi. Gitu ya, sehingga ini hanya permainan di pikiran kita saja yang diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu. Untuk itu perlu sekali dengan sadar untuk kita mengendalikan perasaan maupun pikiran kita sendiri, karena sadari ya bahwa kita adalah tuan yang bisa mengontrol pikiran dan perasaan kita. Maka sadari dulu gitu ya, untuk kemudian bisa kita kelola, bisa kita lepaskan sehingga hati kita damai. Caranya tadi adalah dengan kita berpasrah. Jadi supaya hati kita tenang, supaya rasa takut yang berlebihan itu bisa terkendali, yang perlu dihadirkan adalah rasa pasrah, kepasrahan kita, bahwa kita tidak bisa mengatur semua yang ada di hadapan kita, kita tidak bisa mengendalikan pasangan kita maupun orang-orang yang bekerja sama dengan kita, tapi kita bisa mengandalkan Allah yang mengatur, yang menjaga, yang melindungi, yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga apa yang kita takutkan tidak terjadi. Ya, jadi kepasrahannya butuh ditingkatkan. Ya Allah, meskipun saya merasa takut banget, ya, saya terima rasa takut ini, saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya, kejernihan pikiran saya, dan terjaganya kami semua dalam kebaikan. Saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan padamu ya Allah yang terbaik untuk kami semuanya. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa tips yang bisa kita praktekkan untuk mengelola ataupun berdamai dengan rasa takut ataupun trust issue kita. Dan saya tambahkan satu lagi, yaitu mengelola harapan kita gitu ya. Jadi ekspektasinya dikendalikan. Boleh berekspektasi tinggi pada manusia, ya, pada pasangan, pada orang tua, pada rekan bisnis, rekan kerja, orang kepercayaan, boleh. Ya kan? Tetapi hendaknya kepercayaan tersebut diletakkan pada Allah. Jadi biar Allah yang menjaga semuanya. Karena kalau kita letakkan sepenuhnya harapan kita, kepercayaan kita kepada manusia, pastinya mereka hanya manusia biasa yang juga bisa hilaf, bisa juga salah, bisa melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka agar tidak kecewa-kecewa banget, letakkan harapan maupun kepercayaan itu sepenuhnya kepada Allah dan biarkan Allah yang akan menjaga dan memudahkan semua urusan kita agar hati kita tenang, damai, dan kita bisa menjalin relasi yang harmonis, relasi yang sehat dengan siapapun juga. Dan bila teman-teman merasa butuh bantuan profesional untuk layanan konseling maupun terapi emosi untuk berdamai dengan trust issue-nya, bisa dapatkan layanan konseling bersama kami, bisa kontak kami di link kontak yang ada di profile. Semoga bermanfaat, sehat, bahagia selalu untuk kita semua.